مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian kita Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid dharain. Terakhir pembahasan kita terkait dengan syarat sah daripada zakat. Yang pertama adalah niat. Yang pertama niat. Dan niat itu tempatnya di hati, ya, tidak perlu diucapkan, tapi ketika diucapkan itu maka itu menjadi suatu kesunahan sebagaimana di ibadah yang lain itu sholat. Dan kita juga sudah bahas bagaimana niat ya di dalam zakat itu sigotnya atau bagaimana redaksi dari niat tersebut ya. Ketika kita niatkan di dalam hati, bagaimana redaksi yang harus dihadirkan di dalam hati ya. Kita sudah menyebutkan membahas hadza zakatu mali ya, ini zakat hartaku ya, tanpa perlu menyebutkan fardu ya, bahwasanya ini zakat fardu. Kenapa? Karena zakat itu secara otomatis ya dia sudah langsung zakat dipahami sebagai suatu ibadah yang fardu, yang wajib. Kemudian shadaqatun mafruḍah ya, sedekah yang wajib. Nah, kalau kita menghadirkan niat di dalam hatinya itu sedekah, maka harus diiringi dengan kata wajib ya. Karena kenapa? Karena sedekah interpretasinya bukan hanya kewajiban harta saja, tapi sedekah yang sunnah pun juga itu masuk di dalamnya, sehingga perlu dibedakan ya. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu langsung, tidak ada interpretasi lain kecuali kewajiban harta ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain wa la yujzi'u 'ani zakati qat'an i'ta'ul mali lil mustahiqin bila niyah. Nah, oleh sebab itu maka tidak sah ya zakat itu diberikan kepada mustahiqin, yaitu ulma lil mustahiqin, memberikan harta kepada yang berhak bila niat, tanpa ada niat ya, tanpa ada niat. Maka niat ini syarat sah daripada zakat ini yang pertama adalah niat ya. La muqaranatuha ay niyati. Tidak perlu muqaranah. La muqaranatuha ainiyati lidaf'i fala yushtaratu dzalik. Tidak perlu untuk berbarengan dengan ketika kita membayarkan zakat. Niatnya itu tidak perlu berbarengan lah ya, tidak perlu berbarengan dengan lidaf'i. Tidak perlu berbarengan ketika kita membayarkan. Ya, itu tidak menjadi syarat ya. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu niat itu harus berbarengan dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Nah, sedangkan di zakat itu tidak perlu berbarengan dengan ketika kita membayarkan, menyerahkan zakat itu kepada yang mustahik, ya, kepada yang berhak. Ya, tidak menjadi syarat. Bal takfi, ya, maka akan tetapi cukup ay an-niyatu qabla al-ada'i in wujidat. Ya. Niatnya cukup sebelum kita membayar. Kalaupun ada niat, maka itu cukup sebelum kita membayarkan zakat ya. Kenapa ini disinggung muqaranah ini? Karena memang konsep niat di dalam mazhab Syafi'i itu secara asal adalah muqaranah inda awalil fi'l ya. Jadi berbarengan dengan pekerjaan yang misalkan ibadah itu kan punya beberapa rangkaian kan. Nah, rangkaian yang pertama itu, nah itulah niat dihadirkan di situ. Sebagaimana sholat itu ya, ketika sholat kita menghadirkan niat ketika takbiratul ihram ya. Ketika takbiratul ihram, begitupun juga misalkan kita wudu. Nah, wudu kita berbarengan dengan mencuci atau membasuh muka. Nah, itu konsep niat secara asal seperti itu, muqaranah ya, muqaranah. Nah, tapi ketika di zakat itu tidak perlu untuk muqaranah atau berbarengan dengan
ketika kita membayar zakat. Bal takfin niyatu qoblal ada'i in wujidat. Ya, cukup ketika niat itu ada sebelum kita membayarkan itu bisa, ya boleh. Kapan inda azli qadri zakati adil mal. Nah, ketika kita sudah memisahkan, ya, oh ini peruntukannya untuk zakat. Misalkan, ya, apa namanya, kita sudah memisahkan mana harta zakat, mana harta yang tidak dizakati. Ya, misalkan kita ada harta 100 juta, itu sudah wajib zakat, maka kita pisahkan 2,5% itu untuk zakat. Nah, ketika kita memisahkan mana yang kita bayarkan untuk zakat, mana yang tidak, maka di situ sudah cukup niat kita di situ. Ya, niat untuk membayarkan zakat. Ya. Ketika pemisahan, ya. Ketika pemisahan harta, ya. Mana yang yang dibayarkan untuk zakat, mana yang tidak. Au i'ta'i wakilin au imam, atau ketika kita memberikan zakat itu kepada wakil kita, ya, kita misalkan nggak bisa bayar langsung, tapi kita mewakilkan kepada orang. Nah, di situ boleh niat itu terjadi gitu ya. Jadi ketika kita mewakilkan, maka niat di situ. Nah, itu juga boleh, ya. Au imam, atau ketika kita memberikan kepada imam, pemerintah, ya, lembaga zakat resmi. Nah, kita memberikan di situ, itu juga boleh. Jadi tidak perlu pas berhadapan dengan mustahik baru kita niat, tidak perlu segitu. Jadi boleh ketika sebelum itu, ya. Pertama, ketika kita memisahkan mana yang dibayarkan zakat, mana yang tidak. Yang kedua, ketika kita memberikan kepada wakil kita, atau ketika kita memberikan kepada lembaga zakat resmi atau pemerintah. Ya. Wal afdalu lahumma an yanwiya aydun 'inda tafriqah. Nah, yang lebih afdolnya lagi bagi mereka berdua. Siapa mereka berdua? Yaitu wakil dan juga imam atau pemerintah atau lembaga zakat resmi. An yanwiya, ya, berniat juga, melakukan niat juga. Anian wi aidon inda tafriqah, ketika membagikan atau ketika mendistribusikan zakat, ya. Au wujidat ba'da ahadihima ay ba'da azli qadri zakati au tawkil wa qabla tafriqah. Wa qabla at-tafriqah li usri iqtiraniha bi ada'i kulli mustahiqqin. Walau qala li ghairihi tasaddaq bihada thumma nawa zakata qabla tasadduqihi bidzalika ajza'ahu 'ani zakah. Ya. Atau niatnya itu ada setelah, ya, setelah memisahkan mana harta zakat, mana yang bukan, atau setelah mewakilkan. Jadi pas dia mewakilkan kepada wakilnya belum ada niatan untuk membayar zakat. Tapi wa qabla tafriqah, sebelum wakilnya itu atau sebelum imam atau lembaga zakatnya itu mendistribusikan zakat, ya, sebelum mendistribusikan zakat. Nah, di situ baru dia niat di situ, ya. Kenapa ada kelonggaran, ya, ada kelonggaran, nggak harus muqaranah, nggak harus bertepatan dengan saat membayarkan langsung kepada mustahik. Kenapa tidak disyaratkan seperti itu? Li'usri iqtiraniha bi ada'i kulli mustahik. Ya, karena sulit, ya, karena sulit harus bersamaan dengan membayarkan setiap mustahik itu sulit. Ya, maka diberikan kelonggaran, ya, di dalam zakat. Kecuali sholat maupun wudhu, karena tidak ada kesulitan yang berarti di situ, maka itu dipersempit, ya kan. Makanya ada kaidah idza dhaqal amru tasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Jadi kalau perkaranya itu idza dhaqal amru, kalau perkaranya itu menyempit, sulit, ya, maka agama itu luas. Agama itu agak fleksibel di situ, ya, ada solusi di situ. Ya, tapi ketika keadaannya itu ittasa'a, ya, ada keluasan di situ, keadaannya itu tidak sedang sulit di situ, ya, maka doko, ya, aturan agama menjadi sempit, ya. Ya.
Jadi itu kaidahnya. Idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Walau qala li ghairihi. Kemudian jikalau dia berkata kepada orang lain, tasaddaq bihadza. Sedekahkanlah harta ini, ya, sedekahkanlah harta ini. Tsumma nawa, kemudian dia baru niat. Tsumma nawa zakata, kemudian dia baru niat zakat qabla tasadduqihi bidzalika. Sebentar. Jadi misalkan dia berkata kepada orang lain, tasaddaq biha, sedekahkanlah harta ini. Tsumma nawa az-zakata qabla tasadduqihi bidzalika. Tapi dia sudah meniatkan, ya. Tapi dia sudah meniatkan sebelum dia mengatakan itu kepada orang lain. Jadi sebelum dia mengatakan itu kepada orang lain, dia sudah meniatkan, ya, bahwa yang dimaksud dengan tasaddaq itu atau sedekahkan itu maksudnya adalah zakat, ya, maksudnya adalah zakat. Nah itu boleh ajza'ahu 'aniz zakah. Nah itu sah, ya, sah dalam pembayaran zakat, ya, walaupun berkatanya kepada orang lain itu sedekah, tapi maksud dia apa? Zakat. Walau qala li akhar, dan kalau misalkan dia berkata kepada orang lain, iqbid daini min fulan wa huwa laka zakah, lam yakfi hatta yanwi huwa ba'da qabdihi thumma ya'dan lahu fi akhdhiha fi akhdhiha. Jika dia berkata kepada orang lain, ambillah hutangku dari si fulan. Ambillah hutangku dari si fulan. Dan hutangku itu bagimu itu wahwa lakas zakah. Dan bagimu itu adalah zakatku. Gitu. Ya. Jadi ambillah hutangku dari si fulan A. Ya. Sekarang ada 3 orang, fulan A, ya, yang ini muzaki, fulan B, ini misalkan pihak yang punya hutang kepada si muzaki ini, kemudian si C ini mustahik. Nah, jadi si fulan A berkata ke si C, ambil hutangku dari si B, ya, dan itu menjadi zakat hartaku untukmu, zakat hartaku untukmu. Apakah itu bisa? Nah ini nanti permasalahan namanya ittihadul qabid wal muqbid. Ittihadul qabid wal muqbid. Bersatunya antara yang penerima dan yang menserah terimakan. Jadi yang menerima dan menserah terimakan itu satu, ya, satu orang, satu kesatuan. Nah ini emang menjadi ikhtilaf di antara para ulama. Nah ini nanti turunannya banyak, ya, konsep ittihadul qabid wal muqbid, ya. Dan permasalahan ini juga nanti di masalah muamalat kontemporer juga banyak bisa memakai konsep ini, ittihadul qabid wal muqbid. Ya. Seperti itu ya. Tapi konsep ini ada, ya. Apakah bisa ketika kita bilang kepada si mustahik, ya, ambil utangku dari si fulan, maka itu jadi zakatku untukmu. Apakah itu bisa? Nah, kalau di sini dinyatakan lam yakfi, tidak cukup. Tapi yang berhenti di sini, tidak cukup hatta yanwiya huwa ba'da qabdihi. Sampai dia meniatkan ketika dia sudah serah terima, ketika si mustahik ini sudah serah terima hutangnya si muzaki sudah serah terima, baru si muzakinya ini niat. Oh, tadi sudah serah terima belum? Oh iya, maka ketika niatnya di situ, ketika sudah serah terima, ya, maka dia niat di situ, maka itu sah. Ya, tapi kalau misalkan niatnya itu dari awal, ya, padahal dia belum serah terima, si mustahiknya belum serah terima hutang dari pihak yang dihutangkan, nah itu tidak sah. Kapan sahnya? Ketika misalkan dikabari sudah serah terima nih, ya, maka si muzaki itu baru niat di situ, maka itu dinyatakan baru sah. Tsumma ya'dzan lahu fi akhdhiha, kemudian mengizinkan muzaki itu untuk si mustahik mengambil hutang tadi dan itu menjadi zakat bagi dia. Wa afta ba'dhum anna tawkilal mutlaq fi ikhrajiha yastalzimu tawkil fi niyatiha. Oke, baik. Kemudian
sebagian ulama berfatwa bahwa ketika kita sudah mewakilkan membayar zakat, maka itu harus konsekuensinya harus mewakilkan juga dalam niatnya. Ya, mewakilkan juga dalam niat. Kalau pendapat yang pertama itu tidak perlu diwakilkan, cukup niat dari kita saja. Cukup niat dari kita ketika kita memberikan zakat itu kepada wakil kita atau kepada lembaga zakat yang resmi atau kepada pemerintah, maka itu cukup niat dari kita, ya. Makanya redaksinya al-afdol kalau tadi, ya, lebih baik ada niat dari keduanya, tapi bukan menjadi suatu kewajiban. Nah, kalau di sini pendapat yang kedua ini dia harus juga mewakilkan niatnya. Jadi bukan hanya sekedar mewakilkan hartanya saja terus yang niatnya dari si muzaki, bukan, tapi juga harus mewakilkan niatnya. Ya. Qala Syekhuna wa fihi nadhar balil muttaja annahu la budda min niyatil malik aw tawfidhiha lil wakil. Wa qala al mutawalli wa ghayruhu yata'ayyanu niyatul wakil idza waqa'a al fardu bi malihi bi an qala lahum wakiluhu addi zakati min malika liyansarifa fi'luhu anhu wa qawluhu lahu dzalik mutadamminun lil idzni lahu fin niyah. Kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa fihi nadhar, di situ ada pendapat yang tadi yang kedua. Ini perlu diteliti lagi karena balil muttaja annahu la budda min niyatil malik, karena yang rajih adalah yang niat seharusnya itu bersumber dari yang memiliki harta atau si muzaki. Au tawfidhiha lil wakil, atau misalkan dia si maliknya enggak ada niat tapi dia menyerahkan niatnya itu kepada si wakil, ya, si wakil. Jadi bukan keharusan harus diwakilkan niatnya, enggak. Dia punya dua pilihan. Niat dia boleh niat dari niatnya itu dari si muzaki atau dia mewakilkan niatnya ke wakil. Nah, sedangkan pendapat yang kedua itu mengharuskan mewakilkan juga niatnya, bukan cuma hartanya. Oke. Wa qala al-mutawalli wa ghairuhu, berkata Imam al-Mutawalli dan yang lainnya, ya ta'ayyanu niyatul wakil idza waqa al-fardu bi malihi. Nah, wajib niatnya si wakil, ya, yang mewakilkan, idza waqa al-fardu, jika zakatnya itu bi malihi, ya, dari harta si wakil. Boleh enggak? Boleh. Boleh juga. Misalkan contohnya nih, addi zakati min malika. Bayarlah zakatku dari hartamu. Bayarlah zakatku dari hartamu. Maksudnya saya pinjam dulu gitu kan. Saya pinjam dulu dari hartamu, ya. Ya. Bayarin dong zakatnya. Misalkan nggak ada uang cash gitu kan, dan belum bisa ngambil dari tabungannya karena bentuknya adalah deposito. Ya, deposito ataupun tabungan yang tidak bisa dicairkan secara langsung gitu kan, atau misalkan sedang diinvestasikan, ya, di platform yang lain, ya, di platform yang lain yang nggak bisa dicairkan di hari itu juga, harus menunggu sehari atau 2 hari misalkan, sedangkan dia harus membayarkan zakat di hari ini, sudah jatuh tempo misalkan, ya, maka dia berkata kepada wakilnya, ya, tolong dong bayarin zakat saya dari hartamu, ya, dari uangmu. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, barulah kata Imam Al-Mutawalli ini, barulah kejadian seperti itu, baru si wakil wajib niat. Si wakil wajib apa? Wajib niat. Kenapa? Karena lian sorifa fi'luhu anhu, supaya apa? Supaya perwakilan tadi itu sah, dinyatakan apa? Dinyatakan sah. Wa qawluhu dzalik mutadamminun lil idzni lahu fin niyah. Ya. Dan perkataannya tadi, ya, bayar zakatku dari hartamu, itu mengandung izin kepada si wakil untuk meniatkan juga, ya, mewakilkan niatnya si yang muzaki, atau pembayar zakat. Wa qala al-Qaffal, dan berkata Imam Qaffal, law qala li ghairihi aqridni khamsatan uaddiha an zakati fa fa'ala sahha. Qala Syekhuna wa huwa mabniyun ala ra'yihi bi jawazi ittihad al-qabid wal muqabbid atau muqbil.
Kemudian berkata Imam Qaffal bahwa jika berkata kepada orang lain, pinjamiku 5, maksudnya ya 5, misalkan 5 gram emas atau 5 gram perak ya, atau 5 gram atau 5 ya 5 lah, artinya maksud di sini adalah nominal ya, nominal yang wajib dia bayarkan lah, intinya gitu ya. Jadi pinjamiku sejumlah uang, intinya gitu. Pinjamiku sejumlah uang, saya akan bayarkan itu untuk zakat harta saya, untuk kewajiban zakat saya. Kemudian fafa'ala. Ada yang salah nih redaksinya. Yang benar nih yang di layar ya. Lau qala li ghairi akhridni khamsatan wa addiha. Nah, ini benar ya. Wa addiha an zakati fa fa'ala sahha. Pinjamiku 5 sejumlah uang ya. Wa addiha, dan bayarkanlah langsung. Nah, bayarkanlah langsung itu sebagai zakat hartaku. Fa fa'ala, kemudian dia melakukan ya, yang pihak yang dihutangi itu melakukan itu. Jadi dia pinjamkan untuk orang lain dan dia melakukan pembayaran zakat untuk si pihak yang meminjam. Ya. Fa fa'ala sahha, maka itu dinyatakan sah. Qala Syekhuna, berkata Syekh kami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa huwa mabniun ala ra'yihi, dan ini pendapat ini kenapa dinyatakan sah? Karena berdasarkan pendapat dia bijawazi ittihadil qabid wal muqbid. Ya, yaitu membolehkan perkara bersatunya antara yang menerima dan yang menserah terima. Qabid itu yang terima, muqbid yang menserah terima. Ya. Nah ini ya. Jadi perkara ittihadul qabid wal muqbid di dalam perkara zakat seperti ini bisa ya. Tolong dong bayarkan, saya pinjam dulu uangmu dan itu bayarkan sebagai zakat sebagai zakat hartaku. Sah atau tidak? Nah, ini kembali perkara ittihadul qabid wal muqbid. Kalau kita menyatakan tidak boleh bersatunya antara yang serah terima, yang menerima dan yang menserah terimakan, maka tidak bisa, tidak sah. Tapi kalau kita menganggap sah konsep tersebut ya, maka konsekuensinya juga perkara tersebut sah. Jadi sah kita bilang kepada orang lain, pinjamiku sejumlah uang dan bayarkan langsung itu untuk zakat. Ya, misalkan tolong pinjami aku segini dong ya. Karena saya ada kewajiban bayar zakat ke Basnas misalkan. Ya, tapi belum ada uang cash. Ya, pinjami sejumlah uang segini misalkan, nominalnya disebutkan, kemudian bayarkan langsung ke Basnas misalkan. Nah itu boleh ya kalau misalkan kita menganggap ittihadul qabid wal muqbid ya, bersatunya antara yang menerima dan menserah terimakan itu juga boleh. Baik, wajaza likullin minasyarikaini ikhraju zakatil malil mushtarak bighairi idzni syarikil akhar kama qalahu al-Jurjani wa qarruhu ghairuhu li idzni syar'i fihi wa takfi niyatud dafi' minhuma an niyatil akhar 'ala al-awjah. Nah, sekarang ketika harta bersama ya. Harta bersama. Nah, sebagian pihak ini pengen dia membayarkan zakat dari harta bersama tadi. Nah, dia membayarkan tanpa seizin pihak lain ya, yang punya saham di situ. Di harta bersama tadi. Apakah perkara izin ini menjadi suatu kewajiban atau tidak di dalam konteks harta bersama? Nah, di sini dinyatakan boleh kita membayarkan zakat dari harta bersama ini tanpa perlu izin kepada pemilik saham yang lain ya. Wajaza likullin minasyarikain, dan boleh kepada setiap orang yang berserikat ikhraju zakatil malil mushtarak
mengeluarkan zakat harta bersama bi ghairi idni asyarikil akhar, tanpa perlu izin dari pemilik saham yang lain. Kama qala al-Jurjani, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Jurjani, wa qarruhu ghairuhu, dan ini divalidasi oleh imam yang lainnya, li idni syar'i fihi, karena memang syariat mengizinkan. Ya, karena syariat juga mengizinkan bahwa perkara zakat ini bukan perkara sukarela. Zakat ini bukan sukarela, tapi kewajiban. Ya, zakat itu bukan sukarela, tapi kewajiban, sebagaimana pajak di zaman sekarang. Ya, wajib pajak, ketika ada objek wajib pajak itu harus dibayarkan kepada pemerintah. Begitupun juga objek zakat. Ya, objek zakat itu wajib dibayarkan kepada pemerintah, baik rela ataupun tidak rela, tau'an au karhan, ya, rela atau suka atau tidak suka, itu wajib untuk dibayarkan. Makanya pemerintah boleh intervensi, ya, boleh intervensi untuk mengambil secara paksa, ya, harta zakat tersebut. Nah, ini tapi belum ada peraturan, ya. Kalau zaman sekarang belum diatur menjadi undang-undang. Maka ya, ini perlu kita sebagai dai yang untuk terus menyuarakan bahwa zakat ini jangan sampai hanya berhenti di dalam tataran fikih. Apa itu fikih? Jadi ada konsep syariat fikih konun, ya. Kalau syariat itu guideline dari Allah Subhanahu wa taala kepada dari syariat dari pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada kita, hambanya. Nah, fikih itu merupakan tafsiran, ya, para ulama terhadap syariat itu sendiri. Tapi ketika tafsiran ini masih tataran fikih ini belum mengikat seutuhnya, ya. Belum mengikat seutuhnya kepada kita mukallaf. Nah, kapan itu bisa mengikat kita secara utuh? Yaitu ketika sudah menjadi konun, ya, sudah menjadi konun atau aturan undang-undang, ya. Perkara mengikat ini maksudnya adalah hukuman di dunia. Ya, hukuman. Kalau akhirat itu apa namanya sudah pasti, gitu kan. Ketika kita tidak menjalankan aturan yang Allah sudah berikan, itu tidak, ya, kita akan mendapatkan hukuman, ya, di akhir. Tapi kita pengen juga ini mengikat di dunia, ya, mengikat secara undang-undang seluruh warga negara, yaitu, nah, makanya kita jangan sampai berhenti di dalam tataran fikih saja, tapi juga harus diimplementasikan kepada undang-undang. Nah, itu perkara zakat juga sama. Ya, zakat sekarang alhamdulillah ada aturan zakat, tapi belum sampai mengikat, ya. Baru hanya zakat itu mengurangi beban wajib pajak, ya. Ketika kita membayarkan zakat perusahaan misalkan, nah itu sudah mengurangi kewajiban pajak perusahaan tersebut. Tapi itu sifatnya pilihan, sukarela, bukan kewajiban. Bukan kewajiban pemerintah, tapi sifatnya apa? Masih sukarela. Makanya itu kita dorong terus, ya, bagaimana itu bisa menjadi suatu aturan, ya, dan itu bisa mengikat seluruh warga yang ada di Indonesia, gitu, ya. Minimal yang muslim, gitu kan. Minimal yang muslim. Jadi zakat ini, ya, kita kawal. Jadi ibadah itu bukan hanya kaitannya secara individu kita saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak. Ada yang sifatnya itu individu, ada yang sifatnya itu jamaah, ya, kelompok masyarakat, gitu kan. Itu harus diatur. Salah satunya perkara zakat ini harus diatur oleh pemerintah. Taib, kemudian wa takfi niyatud dafi' minhuma 'anil akhar 'alal aujah, dan cukup niat orang yang membayarkan, ya, pihak pemilik, ya, sebagian pemilik dari harta bersama itu cukup dengan niat sebagian saja, ya, untuk membayarkan harta bersama tersebut. Wajaza tawkilu kafirin wa sabiyin fi i'ta'ihal muayyan ay in uyyina al-madfu'u ilaihi la mutlaqan. Dan boleh, nah sekarang kita punya wakil, tapi wakilnya ini non muslim, ya, non muslim, atau wakil kita ini sobi, anak kecil, boleh nggak
kita mewakilkan nih kita mewakilkan pembayaran zakat ini kepada mereka berdua. Nah, katanya boleh wajaza tauqilu kafir, dan boleh mewakilkan orang kafir ya, wasobi dan anak kecil fi atahimal muayyan, dalam memberikan zakat kepada mustahik yang sudah ditentukan, kepada mustahik yang sudah ditentukan. In uyyina al-madfu' ilaihi, ketika mustahiknya sudah ditentukan. Misalkan saya mau bayar zakat kepada si fulan, ya mustahik. Ya, karena bayar zakat ini boleh secara individu, perorangan, boleh melalui lembaga resmi ya, atau amilina alaiha, lembaga resmi. Nah, ketika kita misalkan membayarkan zakat secara individu dan sudah ditentukan siapa mustahiknya, fulan-fulannya sudah ditentukan, maka wajaza tauqilu kafir wa sobi. Boleh kita mewakilkan kepada orang kafir, non-muslim, atau sobi atau anak kecil. Ya, boleh. Ketika mustahiknya sudah ditentukan, sudah definitif ya, mustahiknya sudah definitif. Kalau belum definitif nggak boleh, la mutlaq ya. Kalau belum definitif tidak boleh. Jadi harus definitif dulu. Dia harus definitif siapa orang-orangnya. Kemudian nih, bayarin zakat saya kepada si fulan. Ya. Kenapa ini dibahas? Karena sebenarnya kan orang kafir sama sobi ini bukan mukallaf, ya. Tidak, sobi bukan mukallaf. Orang kafir tidak sah, ya, membayar zakat. Tapi ketika perkara mewakilkan, nah ini boleh. Tapi dengan syarat harus definitif siapa mustahik. Wala tafwidun niyati ilaihima li'adamil ahliyah. Ya. Tapi ketika dia mewakilkan niat, nah itu nggak boleh. Dia hanya boleh mewakilkan pembayarannya saja. Tapi kalau mewakilkan niat itu tidak boleh. Kenapa? Li'adamil ahliyah, karena tidak memiliki kelayakan. Tidak memiliki kelayakan. Orang kafir tidak layak untuk berniat. Ya. Sobi juga sama, anak kecil juga tidak layak untuk niat. Makanya tidak boleh mewakilkan niat kepada mereka berdua. Wajaza tauqilu ghairihi ma fil i'ta' wan niyati ma'an. Adapun selain kafir, non muslim, atau selain sobi atau anak kecil, itu boleh mewakilkan distribusi zakatnya dan juga mewakilkan niatnya. Baik, selanjutnya. Wa tajibu niyatul wali fi mali sabi wal majnun. Dan wajib meniatkan, jadi wali. Jadi ada wali dari anak kecil, wali dari orang gila, ya. Nah, wali dari anak kecil dan dari anak gila ini yang bertanggung jawab atas penggunaan harta dari kedua orang tersebut, anak kecil ataupun orang gila, atau ODGJ ya, kalau sebutan sekarang ODGJ. Nah, wali ini bertanggung jawab penuh atas kedua orang tersebut, ya, harta kedua orang tersebut. Nah, maka ketika ada kewajiban membayar zakat, ya, jadi hartanya anak kecil maupun hartanya ODGJ, ya, walaupun mereka berdua tidak mukallaf, tapi ketika mereka berdua punya harta, ya, dan harta tersebut sudah wajib zakat, maka itu wajib dibayarkan, gitu, ya. Ini pendapat mazhab Syafi'i bahwa hartanya anak kecil dan hartanya ODGJ itu wajib untuk dibayarkan zakatnya. Nah, lalu bagaimana dengan niatnya? Nah, niatnya ini itu siapa yang meniatkan? Karena kan zakat gak bisa kalau tanpa niat. Nah, siapa yang meniatkan? Itu wali. Watajibu niatul wali. Nah, walinya bisa itu orang tuanya atau yang memang punya
hak penuh untuk mengelola harta anak kecil dan juga ODGJ tadi. Ya, misalkan di hak asuhnya ya, misalkan hak yang mengasuhnya ini bibinya atau orang lain lah, atau orang lain yang disebut dengan wali ya. Jadi wali ini eh, maknanya luas, bisa orang tua atau bisa orang yang ditunjuk untuk mengasuh sobi anak kecil atau macam DGJ ya. Fa in sarafa al-waliyu zakata bila niyatin dhaminaha li taqsirihi. Nah, fa in sarafa al-wali. Nah, kalau misalkan si wali ini, orang yang mengasuh ini itu mendistribusikan zakatnya si sobi dan anak kecil dan juga DGJ ini bila niatin tanpa niat domina hali taksiri, maka itu wajib untuk diganti oleh siapa? Oleh si wali itu. Ya, karena ditaksiri, karena dia lalai di situ. Kenapa nggak niat? Ini kan harta orang lain gitu. Ya. Dan dia harus menggunakan itu secara ma'ruf, ya, secara baik, ya, secara baik. Maka dia harus menggantikan ketika dia membayarkan, dia mensisihkan zakat tanpa ada niat di situ, ya. Baik, walau dafa'al muzaki lil iman bila niyatin wala idnin minhu lahu fiha lam tujzi'hu niyatuhu. Naam, tujzi'u niyatul imam inda akhdhiha qahran minal mumtani' wa illam yanwi sahibul mal. Jika muzaki menyerahkan harta zakat kepada imam atau lembaga zakat resmi, bila niatin tanpa niat, wala iznin minhu, dan tanpa izin si muzaki kepada imam, lahu fiha tidak mengizinkan muzaki biar imamnya itu yang niat zakat. Jadi si muzaki menyerahkan gitu aja kepada lembaga zakat tanpa adanya niat zakat, atau juga tidak mewakilkan niat zakat itu kepada lembaga tersebut, ya, atau kepada pemerintah, tidak mewakilkan juga. Lam tujzi'hu niyatuhu, maka si lembaga tadi itu ketika dia niat, kan si muzakinya belum niat nih, dan tidak mengizinkan untuk diwakilkan niatnya kepada si lembaga tadi, ya. Nah, terus inisiatif dari lembaga tadi untuk meniatkan zakatnya. Nah, bagaimana niat yang inisiatif ini dari lembaga zakat atau pemerintah ini? Lam tujzi'hu niyatuhu. Ya, tidak sah niatnya. Tidak sah karena tidak diizinkan dan tidak diwakilkan. Ya, dan juga si muzaki belum berniat juga. Itu kalau misalkan dia bayar langsung tanpa ada paksaan. Nah, sekarang perkaranya si imam pemerintah ini mengambil secara paksa. Kan tadi boleh khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan ambillah secara paksa zakat itu dari orang-orang kaya untuk diserahkan kepada orang-orang miskin. Nah, sekarang bagaimana? Otomatis kan ketika dia diambil secara paksa, ini boro-boro ya, ada niatan, ya kan, diambil secara paksa gitu. Ya. Naam tujzi'u niyatul imam inda akhdhiha qahran minal mumtani' wa illam yanwi sahibul. Nah, kalau konteksnya dia dipaksa untuk bayar, ya, karena dia menolak untuk membayar sehingga harus dipaksa oleh pemerintah dibayar. Nah, maka niat imam di sini baru sah. Naam tujzi'u, iya, sah niatnya imam inda akhliha ketika dia mengambilnya qahran secara paksa minal mumtani dari orang yang tidak mau membayarkan zakat. Wa illam yanwi sahibul mal, walaupun pemilik hartanya itu tidak meniatkan.
Paham ya sampai sini? Baik, itu tadi perkaranya. Kemudian di sini masuk pembahasan sisipan, ya. Pembahasan sisipan yaitu terkait dengan ta'jiluz zakah. Ta'jiluz zakah atau menyegerakan pembayaran zakat. Boleh atau tidak? Ya, ini sudah kita bahas ya, pernah kita bahas. Nah, ini baru pembahasan yang ada di kitab. Kita pernah singgung ya sebelumnya. Ya, ini pembahasan yang ada di kitab. Wajaza lil maliki dunal wali ta'jiluha ay zakati qabla tamami haulin. La qabla tamami nisabin fi ghairi tijarah. Wala ta'jiluha li'amaini fil asah. Walahu ta'jilul fitrati min awwali Ramadan. Amma fi mali tijarah fayujzi'ut ta'jil wa illam yamlik nisban wa yanwi 'inda ta'jil kahadhihi zakati al-mu'ajjalah. Wa haruma ta'khiruha ay zakati ba'da tamamil hauli wa tamalluk wa dhamina in talifa ba'da tamakkunin bihuduril mali wal mustahiq aw atlafahu ba'da haulin walau qabla at-tamakkun. Dan boleh bagi yang si pemilik harta bukan yang mengelola harta wali, harta anak kecil dan juga ODGJ. Jadi perkara ta'jiluz zakah ini yang boleh hanya malik, pemilik harta. Adapun wali yang mengelola harta anak kecil dan juga ODGJ ini tidak boleh melakukan ta'jiluz zakah. Yang boleh hanya malik, ya, pemilik harta. Ya, pemilik harta. Ta'jiluha ay zakati, menyegerakan zakat qabla tamami haulin, sebelum satu haul. Ya, karena kan syarat zakat itu kan harus salah satunya harus satu haul. Nah, sebelum satu haul kita daripada nanti repot saya bagaimana hitungnya, hitung-hitungannya segala macam, dan emang uang ini mau saya mau saya pakai, ya oke lah saya segerakan dulu aja bayarnya supaya saya bisa pakai uang ini gitu kan. Nah, jadi sebelum satu haul ya dia mau menyegerakan pembayaran zakatnya. Boleh atau tidak? Boleh. Tadi kebolehannya untuk yang mengelola langsung hartanya sendiri, bukan yang dikelola oleh orang lain, yaitu hartanya anak kecil dan juga ODGJ, itu tidak boleh. Qabla tamami haulin. La qabla tamami nisabin fi ghairi tijarah. Bukan sebelum adanya nisab. Jadi hartanya belum nyampe nisab, tapi dia sudah kayaknya ini berpotensi mencapai nisab nih. Ya kan? Misalkan harta dia cuma ada 50 juta. Cuma ada 50 juta, tapi 50 juta bukan cuma ya, karena bisa beli macam-macam gitu ya. Tapi 50 juta kan, 50 juta ini tidak sampai nisab. Tapi dia ini saya investasikan ke orang lain dan ini kayaknya berpotensi bisa mencapai nisab. Nah, dia inisiatif untuk membayarkan zakat padahal belum mencapai nisab hartanya. Karena nisabnya kalau uang itu sekitar 85 gram, berarti konversinya ke uang itu sekitar 85 juta. Kalau 1 gram emasnya itu sekitar 1 juta. Ya. Nah, tidak boleh. Ya, kalau belum mencapai nisab tidak boleh ditakjil, disegerakan. Kecuali apa? Kecuali tijarah. Kecuali barang dagangan. Kecuali kita lagi berniaga. Ya, kalau niaga, harta niaga ini boleh. Kenapa? Karena dia dihitung nisabnya bukan di awal haul, tapi di akhir haul. Ya, dia penghitungan nisabnya itu di akhir haul. Dan harta niaga ini, dia kan dia punya potensi untuk naik, ya, punya potensi untuk naik. Dan juga penghitungan nisabnya itu di akhir, bukan di awal. Kalau selain niaga, ya, itu penghitungannya dari awal, dia mencapai nisab dulu baru
haul gitu. Tapi kalau barang dagangan itu dia sudah beli dulu nih barang dagangan. Nah, dia penghitungan nisabnya kapan? Nanti di akhir haul gitu. Ya, bagaimana sudah kita jelaskan. Jadinya kalau zakat tijarah ini dia boleh ditajil, boleh disegerakan walaupun belum mencapai nisab gitu. Ya. Baik, wala ta'jiluha li'amain, tapi tidak boleh kita menyegerakannya untuk 2 tahun. Ya. Jadi 2 tahun ke depan, sebelum 2 tahun saya pengen membayar zakat untuk harta saya untuk 2 tahun ke depan. Nah, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh li'amin. Kalau atau qabla haul sebelum 1 tahun itu boleh. Tapi kalau 2 tahun itu tidak boleh filosof dalam pendapat yang mu'tamad, yang rajih. Berarti ada pendapat yang lain kan di situ, ya. Walahu ta'jilul fitrati min awali Ramadan. Nah, adapun zakat fitrah, nah insyaallah kita sebentar lagi ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kita di bulan Sya'ban ini, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita di bulan Sya'ban ini dan Allah menyampaikan kita nanti di bulan Ramadan, ya. Walahu ta'jilul fitrati min awali Ramadan, dan dia boleh menyegerakan zakat fitrah dari awal bulan Ramadan. Walaupun dia tidak tahu apakah umurnya bisa mencapai bulan Syawal atau Lebaran atau tidak. Karena kan syarat dari membayar zakat fitrah adalah 2. Dia mendapati bulan Ramadan dan dia mendapati bulan Syawal. Ya, 2 ini dia harus terpenuhi. Tapi apa? Zakat ini boleh ditajil. Nah, zakat ini boleh ditajil walaupun dia belum mendapati bulan Syawal. Di situ diperbolehkan. Nah, makanya tajil zakat fitrah atau menyegerakan zakat fitrah itu kebolehannya dari kapan? Dari awal bulan Ramadan itu sudah boleh bayar zakat fitrah. Ya. Tanpa menunggu panitia zakat. Biasanya kan zakat fitrah ada panitianya ya. Di setiap masjid-masjid itu ada panitia yang sukarela. Ya, sukarela. Itu menyelenggarakan pembayaran pendistribusian zakat fitrah. Nah, biasanya itu di 10 hari. Ada kebanyakan ya bukan nggak tahu kebanyakan atau enggak, belum di sensus, tapi beberapa masjid itu dia baru membuka di 10 hari terakhir, ya. Baru membuka. Atau misalkan 15 hari terakhir gitu ya. Nah, intinya menjelang lebaran. Enggak dari awal. Tapi ada juga yang dari awal, ya. Ada juga dari awal. Nah, apakah perkara panitia di masjid itu lembaga resmi atau mewakili pemerintah atau tidak? Nah, itu nanti ada pembahasan khusus ya, nanti ketika kita bahas terkait dengan amilina 'alaiha, ya. Siapa itu amil? Amil itu siapa sih? Ya. Yang disebut amil itu siapa? Ya. Karena itu ada konsekuensinya, ya. Ketika kita menyerahkan kepada amil dan ketika kita menyerahkan kepada non amil atau mewakilkan. Nah, perkara kita ke ke panitia zakat yang di setiap musola atau masjid itu disebut wakil atau amil. Itu konsekuensinya beda tuh. Ya, ada konsekuensinya yang berbeda. Itu insya Allah nanti akan dibahas lebih lanjut ketika nanti kita membahas siapa sih al-amilina 'alaiha, ya. Baik. Amma fi mali tijarati fa yujzi'u ta'jil wa illam yamlik nisaban. Adapun dalam barang dagangan, harta niaga, fa yujzi'u ta'jil. Maka boleh didahulukan atau disegerakan wa illam yamlik nisaban, walaupun misalkan dia tidak memiliki nisab. Ya. Wa yanwi 'inda ta'jili kaza hadhihi zakatil muajjalah. Ya, dan dia berniat ketika dia menyegerakan pembayaran zakat, ini zakatku hadhihi, ya, ini zakati, ini zakatku al-muajjalah yang disegerakan. Wa haruma ta'khiruha ay zakati ba'da tamamil hauli wa tamalluk.
dan haram, ya, di note baik-baik, di bold ya, dan haram mengakhirkan pembayaran zakat ba'da tamamil hauli, setelah sempurnanya haul, ya, setelah sempurnanya haul, wat tamakun, dan juga sudah memiliki kemampuan untuk membayarkan zakat. Nah, kita kemarin sudah bahas apa itu tamakun. Tamakun itu hartanya ada dan siap untuk dibayarkan, ya, hartanya ada, sudah siap untuk dibayarkan, dan sudah satu haul. Nah, kita mau akhirin, nanti tunggu 1 bulan lagi deh, tunggu 2 bulan lagi deh. Nah, itu nggak boleh, haram. Wa haruma ta'khiruha, ya, ba'da tamamil hauli wa tamakun, setelah sempurnanya haul dan sudah tamakun, dan sudah memiliki kesiapan untuk membayar zakat. Wa dhamina intalifa ba'da tamakun, dan dia wajib untuk mengganti rugi ketika harta yang sudah siap dibayarkan ini itu rusak. Itu rusak. Misalkan ini sudah siap nih, misalkan dia punya hasil tani, ya, beras gitu. Ya. Dia sudah panen gitu kan, harusnya dibayarkan langsung, ya. Wa'atu haqqahu yawma hasadi. Kan kalau zakat pertanian itu atau perkebunan itu ketika kita panen itu langsung dibayarkan. Tapi dia enggak, tunggu dulu. Gitu. Nah, ternyata ketika dalam masa tunggu itu dia, ya, ketika dia mengakhirkan tadi, nah itu misalkan busuk, ya, berasnya busuk, ya, atau hasil ininya busuk, ya, hasil perkebunan atau pertaniannya busuk. Nah, itu wajib untuk mengganti rugi. Jadi dia tetap wajib untuk membayarkan, ya, karena itu sudah menjadi tanggungan dia. Kewajiban membayar zakat itu sudah dia terima, sehingga dia wajib untuk, sebagaimana sholat, ya, ketika kita sudah masuk wajib waktu zuhur, ya, maka ketika kita lupa untuk sholat zuhur, maka itu wajib diqodho. Sama ketika zakat ini juga, ya, ketika kita sudah wajib untuk membayarkan zakat tapi kita akhirkan dan belum kita bayarkan, tapi harta itu sudah rusak, ya, itu juga wajib untuk dibayarkan. Atau misalkan kita punya harta tapi kita akhirkan, ya, uang itu, uang sejumlah 100 juta, ya, kemudian digondol maling, ya, itu padahal itu sudah satu haul dan sudah tamakun, sudah ada kesiapan juga untuk membayarkan zakat, tapi tiba-tiba kita akhirkan dan itu digondol maling, ya. Nah, itu kita tetap wajib untuk membayarkan zakat, ya. Karena kenapa? Karena salah dia. Ketika dia memiliki kemampuan, kenapa tidak langsung dibayarkan? Wa dhamina in talifa ba'da tamakunin bihuduril mali wal mustahiq. Ya, dan dia wajib untuk ganti rugi ketika harta yang wajib dibayarkan itu sudah siap, yaitu dengan adanya harta tersebut, ya, hartanya itu ada, ya, dan siap untuk dibayarkan, dan juga adanya mustahik, dan mustahiknya siap untuk menerima, ya. Au atlafahu, atau dia merusak secara sengaja ba'da haulin, maka dia juga wajib untuk mengganti walau qabla tamakun, walaupun dia belum siap membayarkan, ya, belum siap untuk membayar. Kama marrobayan, bagaimana yang penjelasan sudah kita, sebagaimana keterangan yang sudah kita jelaskan, ya. Baik, sudah 5 menit, ya. Nah, syarat wathanihima, dan yang kedua wathanihima, syarat yang kedua, ya'tauha limustahiqiha, membayarkan zakat itu kepada mustahiknya, yang kepada mustahik, ay az-zakat, kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Yani man wujida minal asnafi tsamaniyah al-madhkura fi ayah. Yaitu 8 golongan yang disebutkan di dalam ayat ini, ya. Ini ayat menjadi dasar, ya,
siapa saja yang berhak menerima zakat. Ya, jadi kalau zakat itu peruntukannya terbatas. Ya, peruntukannya terbatas. Hanya 8 asnaf saja, 8 golongan saja. Ya, 8 golongan. Makanya kalau menurut pandangan saya, kalau hanya kita berpaku pada zakat saja, itu kayaknya belum bisa menutup kebutuhan satu negara, ya. Karena potensi pajak, potensi zakat, kalau untuk yang sekarang ada hitung-hitungan juga. Berapa sih potensi zakat kita? Kayaknya belum bisa menutup beban APBN, ya. Kemudian juga di samping itu zakat itu juga peruntukannya terbatas, ya. Peruntukannya terbatas. Makanya dari zaman dulu, ya, dari zaman Khulafaur Rasyidin bahkan zaman Rasulullah, ya, pembiayaan negara itu bukan hanya mengandalkan zakat, ya, bukan hanya mengandalkan zakat. Ada namanya gonimah, harta rampasan perang. Ada namanya fai, ya, harta rampasan perang juga. Tapi kalau gonimah itu terjadi perang, kalau fai itu tidak terjadi perang. Ya. Kemudian juga ada jizyah, ya, pajak yang diberlakukan kepada non-muslim. Kemudian ada juga khoraj, ya, pajak dari tanah yang dibebaskan oleh umat Islam. Jadi umat Islam misalkan dia melakukan futuh kepada tanah, kepada ekspansi perluasan wilayah ke wilayah tertentu. Nah, kemudian wilayah tersebut tanahnya itu udah tetap milik pemilik tanah sebelumnya, tapi diberlakukan khoraj atau pajak dari tanah tersebut. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh Umar, ya. Kemudian ada pemasukan lagi yaitu wakaf. Nah, wakaf dari zaman dulu itu berjalan sangat masif, ya. Di zaman, ya, ketika Islam itu berjaya, wakaf ini, ya, walaupun sistemnya sukarela, tapi inilah sistem yang bisa membangun peradaban umat Islam juga, gitu, wakaf, ya. Nah, apalagi di zaman sekarang, wakaf ini banyak perkembangannya, ya. Karena bukan hanya merujuk ke satu mazhab, tapi banyak mazhab itu, ya. Ada terkait yang terbaru itu CWLS, ya, Cash Wakaf Link Sukuk. Bagaimana suku kita bisa membiayai negara, tapi juga ada nilai ibadah di situ, ya. Membiayai negara, kan negara ini kan dibiayai salah satunya juga dengan surat hutang, ya, surat hutang. Nah, bagaimana kita bisa membiayai negara, ikut andil dalam membiayai negara, tapi juga ada nilai ibadah di situ, ya. Nah, yaitu nilai wakaf, ya. Jadi sukuk, surat hutang kalau konvensional, kalau yang syariahnya namanya sukuk. Nah, itu diwakafkan. Jadi kita mewakafkan sukuk tersebut, ya. Dan sukuk ini nanti menjadi pembiayaan negara, dan nanti keuntungannya itu diperuntukkan untuk, atau mauquf alaihnya, untuk mauquf alaihnya itu para duafa, para fakir miskin, gitu kan. Nah, nanti modalnya, tapi tetap nanti modalnya akan balik lagi ke kita dalam tempo yang tertentu. Nah, ini tentu bukan pakai madzhab Syafi'i, ya, pakai madzhab yang lain yang menyatakan boleh wakaf itu temporari, ya, dalam tempo tertentu, ya. Juga boleh wakaf itu dalam bentuk uang, ya. Itu tentu pakai madzhab yang lain. Kalau madzhab Syafi'i, wakaf temporari, wakaf uang itu tidak boleh. Kalau di madzhab yang lain boleh. Nah, artinya pembiayaan negara seperti itu, ya, perlu dikembangkan terus, gitu kan, supaya kita tidak hanya berpaku pada pajak saja, gitu. Ya, bukan. Walaupun pajak pasti juga menjadi suatu keharusan, karena potensi-potensi tadi, ya, potensi zakat, potensi wakaf, segala macam itu sudah ada penelitiannya, belum bisa membiayai secara penuh PBL kita, gitu, ya. Baik. Nah, ayatnya apa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil.
Bahwasanya sedekah atau zakat ini itu diperuntukkan untuk siapa? Lil fuqara, untuk orang fakir, wal masakin, untuk orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil, ya, dan amil, wal muallafati qulubuhum, dan orang yang muallaf, ya. Nanti siapa itu muallaf nanti akan dibahas. Wa fir riqab, dan juga hamba sahaya, wal gharimin, orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang yang sedang safar. Ini insya Allah akan kita bahas satu-satu, siapa itu fakir, siapa itu miskin, siapa itu hamil, siapa itu mu'allaf, siapa itu budak, ya, siapa itu gorim, orang yang berhutang, siapa itu fisabilillah, yang khususnya fisabilillah ini siapa sih, gitu kan. Di mazhab Syafi'i bagaimana pendapatnya, terus juga di mazhab yang lain, nanti kita akan singgung sedikit ya, di mazhab yang lain itu bagaimana pendapatnya. Kemudian wabanis sabil, dan orang yang safar. Baik, saya kira cukup seperti ini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.